Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya setiap kita semua tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Nah, saudara masih dalam serial tentang melayani. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan yang saya percaya akan membuat pelayanan kita semakin kuat, semakin kokoh, dan kita akan semakin menjadi berkat. Haleluya. Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-38. Ini adalah sebuah cerita bagaimana Rasul Paulus pada saat itu dipakai oleh Tuhan untuk melayani sebuah jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Dan saudara, di pasal ini menceritakan bagaimana Rasul Paulus harus meninggalkan pelayanan tersebut yang sudah diakhiri selama 3 tahun ya. Mari kita melihat sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Kisah pasal 20 ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Saudara, dalam pelayanan itu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan Rasul Paulus menceritakan pelayanan dia selama 3 tahun untuk membangun jemaat di Efesus. Bahkan dikatakan juga sampai mencucurkan air mata. Saudara, seorang pelayan Tuhan yang sejati harus mau bayar harga, harus mau berkorban. Sehingga apa yang kita tabur, kita akan melihat tuaian itu akan terjadi dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan saudara, mungkin saudara bertanya, kemana memang Rasul Paulus ingin meninggalkan mereka? Sebab kalau kita belajar dari kisah ini, dari pasal ini, kita akan mengerti bahwa sebetulnya pada saat itu telah tiba waktunya untuk Rasul Paulus meninggalkan kota Efesus untuk menuju Yerusalem. Keperluannya apa? Untuk menghadiri hari raya Pentakosta. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, tentunya ini adalah sebuah perpisahan yang sangat mengharukan antara sang rasul dengan jemaat di Efesus yang diwakili oleh para penatua-penatua jemaat. Mari kita lihat sama-sama di Kisah pasal 20 ayat yang ke-17 dikatakan, karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Para penatua ini dipanggil saudara mewakili, seperti ada perpisahan ya. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, perpisahan ini ditambah lagi dalam suasana mereka berjumpa bertemu sangat mengharukan. Kenapa? Karena selain hubungan relationship yang sudah terbangun selama 3 tahun ya antara Rasul Paulus dengan para penatua dan jemaat yang ada, saudara terkasih dalam Tuhan, juga dikarenakan karena pada saat itu Rasul Paulus berkata bahwa mereka tidak akan pernah melihat muka Rasul Paulus lagi. Wah saudara, kita lihat sama-sama ayatnya. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-38 dikatakan, mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Saudara terkasih dalam Tuhan, suasana yang serba campur aduk pada saat itu dalam kejadian tersebut. Tapi mereka harus mau rela melepas Rasul Paulus untuk memenuhi panggilan dalam hidupnya, melayani sang raja sampai saat terakhir. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, saudara, rindukah kita yang sedang melayani hari-hari ini memiliki sebuah relasi yang sangat mendalam dengan jemaat atau orang-orang yang kita layani? Saya percaya secara manusia sebagai seorang pelayan Tuhan, kita pasti merindukan hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu saudara, mari kita teladani pelayanan Rasul Paulus yang sampai bisa membangun hubungan sedemikian rupa dengan para penatua, dengan jemaat yang dia layani. Apa sih sebetulnya yang menjadi kunci dasarnya dia bisa membangun hubungan seperti itu? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada saudara, Rasul Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan dalam dia melayani, dia berorientasi kepada jiwa-jiwa.
Ya, dalam bahasa Inggrisnya disebut man oriented. Haleluya, haleluya. Jadi seorang pelayan Tuhan yang sejati orientasinya karena dia adalah melayani yaitu jiwa-jiwa. Dia sudah tidak ada lagi orientasi untuk dirinya sendiri, bahkan keluarganya, bahkan apapun juga. Tapi cuma satu, jiwa-jiwa, jiwa-jiwa, jiwa-jiwa. Selama itu untuk pelayanan, selama itu untuk jiwa, seberapapun mahalnya kita harus berani bayar harga. Dan itulah seorang pelayan Tuhan harus man oriented. Jiwa-jiwa yang menjadi orientasi pertama kita untuk kita bawa kepada Tuhan kita Sang Raja. Kita persembahkan jiwa-jiwa ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, seorang pelayan Tuhan ya harus berpusat kepada Allah ya, atau God center. Haleluya. Kita nggak bisa membawa jiwa-jiwa itu kepada diri kita sendiri. Sebab seorang pelayan Tuhan seperti Rasul Paulus, pusatnya itu dibawa kepada Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, tugas kita dalam melayani, kita harus berani. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, mempertunangkan jemaat kepada Tuhan, bukan dipertunangkan kepada kita diri sendiri. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita punya pemahaman seperti ini dalam melayani, percayalah, apapun yang kita lakukan dalam melayani maka akan murni. Dan saya percaya bahwa nama Tuhan akan dipermuliakan lebih lagi dalam pelayanan kita. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, seorang pelayan Tuhan harus memiliki kesadaran bahwa pelayanan yang dipercayakan ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Haleluya, milik Sang Raja. Saudara cuman alat, saudara cuman hamba. Waktu dipercayakan saudara layani. Setelah waktunya selesai, saudara kembalikan kepada yang empunya lagi. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, jangan pernah berpikir sebuah pelayanan itu milik kita. Sebab waktu kita berkata ini saya, milik saya, pelayanan saya, saudara tidak akan bisa murni lagi. Tapi waktu kita tahu bahwa pelayanan tersebut milik Tuhan, kapanpun kita diberikan amanah untuk melayani, kita akan lakukan yang terbaik. Kapanpun Tuhan bilang move atau pindah, kita akan berani melepas. Kalau kita melihat dalam perjalanan Rasul Paulus, dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dia tidak merasa segala sesuatu yang dia layani itu adalah kepemilikan buat diri dia. Dia tahu dia hanya alat dan dia tahu kapan waktunya dia datang, kapan waktunya dia pergi. Kenapa? Karena semuanya itu milik Tuhan. Haleluya, haleluya. Atau dalam bahasa kerennya, God ministry. Hahaha, puji Tuhan. Saudara cuma perpanjangan tangan seperti saya. Haleluya. Yang terakhir, saudara, yang keempat, saudara, kita belajar daripada pelayanan Rasul Paulus. Pelayanan Rasul Paulus menjadi pelayanan yang luar biasa. Kunci yang keempat adalah pelayanan yang menjiwai kesatuan tubuh Kristus atau one body in Christ. Haleluya. Saudara, kita harus sadar bahwa pelayanan waktu kita melayani pekerjaan Tuhan, kita adalah bagian dari tubuh Kristus dan kita membawa kepada kesatuan tubuh Kristus. Tidak ada seorang pelayan Tuhan datang untuk membuat semua pelayanan itu menjadi terpecah belah. Itu bukannya pelayan Tuhan. Tapi seorang pelayan Tuhan justru bisa menyatukan, bisa membawa damai sejahtera. Bahkan melalui kehadiran kita, nama Tuhan akan dipermuliakan karena prinsip kunci yang keempat, one body in Christ. Haleluya. Jangan suka rebut-rebutan pelayanan, jangan suka rebut-rebutan jiwa-jiwa. Karena semuanya punya Tuhan, masing-masing ada bagiannya sendiri. Yang paling betul adalah di mana ada jiwa yang masih terhilang, di mana ada jiwa yang masih belum terlayani dengan baik. Itu yang saudara harus menangkan buat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak zaman untuk memindahkan jemaat yang sudah digembalakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sudah tidak zaman, tidak ada lagi itu ceritanya. Tapi biarlah pelayanan kita murni di hadapan Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Ya, haleluya. 4 hal ini saya berdoa, biarlah pelayanan kita seperti Rasul Paulus bisa dipakai luar biasa. Kita juga bisa dipakai luar biasa sehingga pelayanan kita berkenan bukan hanya di mata Tuhan tapi di mata manusia. Ada hubungan yang kuat antara kita yang melayani dengan orang yang dilayani. Haleluya. Tuhan memberkati.
Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan terima kasih, materaikan firman Tuhan atas setiap kami dan Engkau tolong kami para pelayan Tuhan. Di saat kami melayani, kami bisa membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang kami layani. Dengan jiwa-jiwa yang baru kami menangkan. Dan kami berdoa, biarlah kami selalu berorientasi kepada jiwa-jiwa. Dan kami juga mempusatkan pelayanan kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami memiliki kesadaran bahwa semua yang dipercayakan ini adalah tetap milik Tuhan. Dan biarlah kami dalam melayani Tuhan, kami mengarah kepada kesatuan tubuh Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.